bicara generasi ya, hari ini. Generasi ya. Generasi hari Ya. ini kita nggak bicara generasi Terus yang kita. berikutnya, gitu Ya, ya. kita bicara generasi kita hari ini. Memang benar. Artinya ini ada kesalahan orang tua Benar. kita dulu. Seperti Benar. apa nih? Dah, jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun Ya pun. kembali lagi bersama saya Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Jawa Ekam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu seorang budayawan dari Kedamaian, yaitu Haryadi Sonda. Rajo Bungsu. Rajo Bungsu. Kalau nama lengkap saya yang berada di KTP ialah Haryadi Sonda SE. SE. Sarjana Ekam kata orang. Sarjana Ekam. Oh, Sekali iya. Ekam. Sekali Ekam. Saya kalau di dalam adat jejuluk saya atau gelar adat saya Raja Bungsu, sesuai dengan anak bungsu saya. Alhamdulillah saya anak bungsu dari 7 berkeluarga, gitu kan. Profil saya kalau untuk aktif di organisasi untuk saat ini masih kader partai berkarya. Wah, politik sih. Politik. Tapi politiknya tetap mengedepankan budaya. Asik. Iya, karena kan saya salah satu keturunan asli dari suku Lampung. Ibu bapak saya Lampung semua. Kalau untuk organisasi yang sudah saya lalui, saya mantan ketua Muli Mekanai Kedamaian periode 2006 sampai dengan 2010. 4 tahun ya? Hanya 4 tahun Wah. karena dalam aturannya 2010 saya menikah, meninggalkan lajang saya, dan itu ada ketentuan. Kepala Makana itu ia haruslah bujang. Gitu. Jadi 2010 saya tinggalkan MMK itu, Muli Mekanai Kedamaian, dan sekarang saya masih aktif di IPAM Kedamaian. IPAM itu Ikatan Pengawal Muda. Jadi di Kedamaian itu kalau dia sudah berkeluarga, masih agak muda, belum tua, belum dewasa, umur pernikahannya, dan dia belum memiliki cucu, itu dia masih masuk dalam IPAM, Ikatan Pengawal Muda Kedamaian. Saya Biro Kebudayaan untuk di IPAM Kedamaian dari periode 2012 sampai dengan sekarang masih menjabat. Untuk di Lampung saya sendiri, saya pernah berkecimpung waktu saya masih menjabat Kepala Mekanai. Ya sama periodenya 2006 sampai dengan 2010 saya tinggalkan. Karena saya aktif di Parpol. 2010 itu saya aktif di PKS sebagai ketua ranting. Dulu 2010 saya mengundurkan diri saat Pilkada serentak 2014 di PKS. Karena ya itu tadi, politik sama budaya ini agak berseberangan memang. Ya, tapi dilematis gitu loh. Di samping kita politik harus mengikuti koridor kepartaian, tapi hati kita tidak bisa dibohongi untuk mendukung salah satu calon wali kota dulu. Gitu. Jadi saya akhirnya mengundurkan diri dari PKS. Dan vakum, tidak bergerak di kepartaian. 2018 saya menjadi kader Partai Berkarya, dan 2019 saya maju dalam kancah Pileg. Untuk dapil Kedamaian Bumi Waras Panjang. Kode nih kayaknya ya kan dapilnya. Ya, nggak tahu juga kalau itu ya. Tahu ya. Kayak apa? Kalau untuk istri saya baru satu. Baru satu. Dan insya Allah tetap satu, gitu kan? Iya. Kalau untuk istri namanya Risma Fitrianti, kesehariannya hanya di rumah saja. Nah, yang pertama dengan bergelar pengiran mupun. Ya, anak saya 3, yang tua perempuan. Dengan adopnya dengan nama Harisya Safa Alfia. Dengan gelar adopnya dia Batin Permai. Anak saya nomor 2 laki-laki dengan gelar adop Batin Setia. Anak saya yang ketiga laki-laki pun
dengan adopnya Raja Saka. Raja Saka. Ya, orang tua saya asli Kedamaian, ibu saya pun asli Kedamaian. Nama ayah saya Sapri Yusuf, gelarnya Pengiran Mangkukatu. Ibu saya Hayanah SPD dengan bergelar Pengiran Pujian. Ayah saya mantan pensiunan ASN, mantan lurah Kedamaian pun. Gitu. Ibu saya pun mantan kepala sekolah SDN 28 kalau dulu. Sekarang SDN 1 Tanjung Agung. Kalau dulu SDN 28 Tanjung Karang. Ya, ibu saya pensiunan di situ. Mungkin cukup lah itu ya. Iya, profilnya yang saya tangkap kebanyakan mantan ya. mantan ya. Silsilah soal kearifan lokal dari nama saja anak-anaknya sudah beradop. Lamun ikam biasa dicuak, lamun ijo kan bahasa no abung, bahasa Menggalo kan. Ijo lamun ikam biasa kan sehari-hari lamun di nuo, jamu senuo kaco, ini bahasa Pubian. Ikam Maago makai bahasa ba ini lamun setian pesisir bapak. Itu yang sering kita harus sering pahami. Ba itu ya ba dalam bahasa Lampung itu pun dalam dialek dan apa daerah masing-masing, khususnya di Lampung, kita jangan berbicara di luar dulu. Itu pun ada arti kata beda-beda. Ba kalau kata orang Lampung itu kenapa? Kalau kata orang Lampung, iya kan? Kalau kata orang pesisir, ba itu ibu. Ba itu ibu. Bapak, kan gitu. Kata orang Benggala gitu juga. Ba itu orang tua. Nah inilah, ini kadang-kadang agak kesulitan untuk kawan-kawan di luar untuk memahami bahasa Lampung gitu. Tapi kita, kalau saya pribadi, saya sebagai orang Lampung Pubian dan istri saya Lampung Abung, ini kan berbeda nih sudah, dari bahasa pun sudah berbeda. Tapi kita ambil terah lagi. Saya tetap menekankan di rumah itu bahasa Pubian. Bahasa Pubian ya, bahasa karena terah saya. Gitu loh, karena dia pun mendapatkan adok adat itu pun dari saya gitu loh, dari Pubian gitu loh. Apa Mbak sebutan di Pubian? Kalau Mbak di Pubian tuh nggak pakai Mbak. Jadi itu abung. Jadi tadi yang saya sebutkan itu saya ngomong bahasa abung. Gitu loh. Jadi cuak kam nyo. Lamon kajo biasa dicuak raja. Raja bungsu. Tapi kalau di abungnya saya biasa dipanggil Pangeran Sejati. Ya, kalau di pihak istri ya. Enak panggil apa nih di Cawekan? Raja bungsu aja lah. Rajo. Iya. Sebagai kaum muda yang sudah menikah tetap milenial. Iya. Tetap milenial ya kan, belum dikatakan tua ya. Karena belum punya cucu, saya tak lengkap tadi belum punya cucu. Sebagai kaum muda atau milenial, bagaimana pandangan tentang keberadaan budaya lokal di zaman modern seperti saat ini, Rajo? Saya melihat di Bandar Lampung, kita berbicara skup Bandar Lampung dulu. Iya. Skup Bandar Lampung atau skup Kedamaian ini? Lebih baik skup Bandar Lampung dulu ya. Kalau Kedamaian sudah tidak diragukan. Sudah tidak diragukan. Ya, jadi kalau untuk di Bandar Lampung ini kadang-kadang pun saya merasa miris gitu ya. Arti katanya dari pemerintah memang bukan tidak ada peran serta untuk budaya di Bandar Lampung. Tapi karena tadi seringnya banyaknya serangan mungkin dari media elektronik gitu kan, kayak gadget gitu kan, terus tempat-tempat nongkrong yang memang sudah nggak ada kearifan lokal lagi. Ini kan sesuatu yang miris sebenarnya gitu kan. Tapi masih ada tiuh yang kita, kalau kita mau, kaula muda mau, kaum milenial mau menimba adat itu sendiri pun ada. Kita contohnya mungkin ke Kedamaian kita masih bisa mendapatkan itu. Ke Jegabaya pun kita masih bisa. Ke Langkapura pun kita masih bisa. Ke Rajabasa pun kita masih bisa. Tapi inilah tadi kenapa saya katakan miris. Tidak ada kesadaran dari kaum muda itu tadi. Jadi kesadaran generasinya ya? Kesadaran generasinya bukan. Kalau ke pemerintah itu saya rasa sudah ada sih ekstensi mereka untuk budaya di Bandar Lampung ini. Karena kan begini, di Bandar Lampung ini sebenarnya serangan dari luar itu
tidak terlalu signifikan kalau saya melihat. Kebanyakan serangan ini malah orang-orang pribumi Lampung yang mencari nafkah di Bandar Lampung. Kenapa ini mereka tidak diarahkan juga untuk mencintai kebudayaan? Contohnya kayak orang Menggala datang ke Bandar Lampung untuk ya mencari rezeki lah di Bandar Lampung. Kenapa ini tidak kita tarik gitu loh, untuk mereka tetap menunjukkan eksistensi mereka tentang budaya di Bandar Lampung. Ini kan nggak hanya melulu aja mereka cari rezeki di Bandar Lampung. Intinya hanya kesadaran kaum milenial nih, dan tidak ada support dari inti keluarga di dalam. Saya pribadi sudah mulai dengan anak saya pun. Saya kalau di rumah ngomong Lampung sama anak saya, ngerti tidak ngertinya, bisa dan tidak bisanya anak saya ngomong Lampung, saya pasti ngomong Lampung. Contoh, misalnya saya minta ambilin gelas, itu saya ngomong bahasa Lampung. Contoh, saya minta ambilkan minum, itu saya ngomong Lampung. Akhirnya kan mereka nge-save sendiri. Dengan mereka sering mendengar, saya berkomunikasi dengan istri saya dengan berbahasa Lampung. Dengan sendirinya, ada kan ilmu itu, ilmu dapat belajar dan ilmu otodidak. Nah, Lampung ini sebenarnya bahasa Lampung. Kalau untuk kita duduk belajar mungkin agak sulit. Tapi dengan sering kita mendengar, sering kita membaca tulisan-tulisan. Nah, inilah mungkin peran serta dari pemerintah pun harus ada kesananya lah. Gitu. Bagaimana dengan pendidikan yang ada di Bandar Lampung untuk anak-anak yang mulai dini ya, sekolah dasar itu kan tentu Naken ini ya, masih SD ya, masih SD itu. Seperti apa pandangan melihat analisa Rajo? Kalau untuk di pendidikan, saya lihat kalau khusus untuk anak saya sendiri yang sering saya kontrol dalam belajarnya, itu memang sudah ada sekarang pelajaran bahasa Lampung. Tapi kurang greget lah. Kurang greget gitu loh. Arti katanya kurang greget itu maksudnya porsi jam belajarnya mungkin harus agak ditambah gitu kan. Dan hanya yang melulu dipelajari memang benar, kita ini kan memiliki aksara. Aksara itulah yang dipelajari terus gitu kan. Bahasa Mengarang dengan bahasa Lampung gitu kan. Tapi ini tadi kita kembali, SDM gurunya gimana? Oh, SDM ya. Iya, menarik SDM, karena sepengetahuan Cao Ekam di Lampung itu sudah ada D3 bahasa Lampung ya di Unila ya. Di Unila. Ya. S2 bahasa Lampung, tapi S1-nya nggak ada. Loncat S2. Ya, sedangkan yang kita ini kan harus apa sih namanya kalau ini harus jenjangnya akademisnya harus. Ini yang masih sangat prihatin ya. Pemerintah juga sudah mulai untuk mencoba merekomendasi S1 itu lewat kementerian, tapi ya mungkin kembali lagi ke masyarakatnya belum kesadarannya. Iya, belum sama-sama melestarikan bahasa Lampung. Akhirnya mungkin kementerian merasa belum perlu. Padahal pantas. Padahal sangat dibutuhkan, karena bahasa itu adalah jati diri Lampung. Bicara bahasa Lampung ya bicara orang Lampung. Gitu. Iya. Menurut Rajo, kenapa generasi kita ini sudah kesadarannya kok mulai terkikis? Apa karena mereka menyerap budaya luar atau budaya yang lebih menurut mereka keren ya, itu go internasional? Kalau Lampung terlalu lokal, kuno. Ya kan? Itu menurut Rajo ini apa? Kenapa kesadaran mereka sekarang ini terkikis? Kalau serangan budaya barat itu sudah pasti karena kita di kota Bandar Lampung. Ya, kota besar lah, ibu kotanya Bandar Lampung. Kita tidak bisa memungkiri kemajuan teknologi, gitu kan ya. Habis itu IT kita sudah mulai baik ya. Kita hidup di kota besar lah. Lain hal kalau kita kembali ke kabupaten yang memang hasanahnya memang sudah masih kental, kayak mungkin di skala Lampung Barat gitu kan, di Tulang Bawang sendiri, Lampung Tengah. Tapi kalau di kota ini memang benar gitu kan. Kesadaran itu terkikis. Yang pertama memang karena serangan modernisasi dari luar. Tapi sebenarnya ini bisa dihalang dengan pribumi Bandar Lampung yang suku Lampung. Nah, ini contohnya kedamaian sudah mulai.
Iya. Sudah mulai untuk coba membangkitkan itu kembali. Dengan apa? Dengan waktu itu dengan mengajukan ke wali kota bahwa kedamaian adalah tiuh cagar budaya yang tidak bisa dibangun rubuh. Gitu loh. Maksud saya begitulah. Mungkin kalau seluruh Bandar Lampung untuk kita buat begitu mungkin sulit. Iya. Tapi kan ada beberapa tiuh anak tekon yang memang masuk dalam situs yang bisa dijadikan tiuh cagar budaya. Contoh Langkapura, Jagabaya, Raja Basa, Labuan Ratu, Labuan Dalam. Kalau di Teluk, Gedung Pakuwon, Pulau Gading. Itu kan kenapa nggak coba kita. Jadi maksud saya begini, untuk menghalang modernisasi ini masuk, kita harus membentengi diri anak-anak kita dulu. Kalau kita sendiri dari dalam rumah kita sendiri kita tidak membentengi anak-anak kita, tidak membentengi generasi-generasi kita dari dalam dari awal dulu. Ya jelas terkikis. Sudah kita bentengi saja belum tentu mereka akan bisa sadar dengan budaya dan adat istiadat mereka, gitu loh. Jadi saya potong, artinya ini adalah kesalahan orang tua kita. Bagaimana nih? Nah, gini. Karena Kalau kita dibilang bicara generasi ya, hari ini. generasi ya. Generasi hari Ya. ini kita nggak bicara generasi Generasi yang kita. berikutnya, gitu ya. Kita bicara generasi kita hari ini. Memang benar. Artinya ini ada kesalahan orang tua Benar. kita dulu. Seperti Benar. apa nih? Dah, jadi gini. Ya. Ini maaf ya Pak. Tambah seru nih ya. 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 Sorry nih, maaf ini untuk penyimbang-penyimbang yang ada di luar sana. Bukan kesalahan total dari sana, tapi menurut saya memang terjadi adanya modernisasi ini bisa masuk di anak-anak kita sampai sekarang. Ibu, kalau di pribadi saya memang tidak masuk. Karena apa? Saya memang ditempa dengan adat dan budaya yang kan Siap dipalo kayaknya. Oh iya. Iya, saya hidup di kalangan adat, Iya. orang adat, orang berbudaya. Jadi saya kebal dengan tempaan modern. Walaupun modernisasi saya tetap saya ikuti gitu kan. Tapi saya adat istiadat saya. Memang benar. Jadi gini, kita contoh ambil kecil aja. Atu Nopel. Lampung kita sekup ya. Ke Raja Basa lah silakan. Iya. Kita nggak ketemu lagi yang Basa. Enggak ketemu ya? Nggak ketemu. Coba Mbak ini Atu Nopel ke ini apa terminal Kertapati, Di- stasiun Kertapati. Keratuan Lampung itu tempat silat Keratuan Lampung itu nggak ada Pak. Nggak ada, coba jajan. Gitu loh. Mungkin ada paling batin toninya aja beli ngomong. Ya, gitu. Tapi kalau di terminalnya, ke terminal kita, nggak ada yang orang Oh, dalam terminalnya itu. Midija, agak Midipa, nggak ada. Coba kalau kita ke Palembang, nak kemana Kang? Nak kemana Mang? Iya. Semua berbahasa apa? Berbahasa Palembang. Di Lampung di mana? Ke pasar, nggak ada. Iya, habis kalau Habis yang ada onde mande semua orang ngomong kan. Nggak ada lagi Lampungnya. Nah inilah kesalahan dari mana? Ya nggak bisa kita pungkiri, ya kesalahan dari keluarga kita sendiri. Iya. Kenapa kita nggak diajarin? Sekarang ini banyak yang mengatakan saya keturunan Lampung asli, saya keturunan ada tak? Bisa tak mereka ngomong Lampung? Nggak ada. Jangankan lagi bisa berbicara Lampung dengan dialek AO ataupun dengan bahasa Abung, Sungkai, Menggala. Tahu salah? Satu aja coba. Pubian. Dia orang Pubian, katanya Lampung Pubian. Coba dulu ngomong Pubian. Nggak bisa. Iya. Nah itu. Jadi ya memang sepenuhnya ya kalau bisa dikatakan kesalahan dari orang tua kita dulu, ya memang benar. Gitu loh. Jadi kesalahan masa lalu untuk hari ini sebaiknya kita untuk generasi kita Ya harus berbahasa Lampung di rumah. berbahasa Lampung. Contoh kayak saya. Ada pepatah Lampungnya apa? Mak Ganta kapan lagi? Makam siapa lagi? Maaf, sobat. Khusus di Bandar Lampung tuh ya. Oh iya, Ya, sebenarnya. Karena dia bicara ya, kita jangan keluar ke Iya, Bandar Lampung ya. soalnya kan saya Ya. bilang kalau ke Skabrak katanya udah. Oh, iya. Ini Menggala masih gitu ya. Karena mungkin orang tua dulu Iya. kita merasa bahasa asing itu lebih menjanjikan. Iya. Karena bicara bahasa Lampung, kalau ke Bandung Iya. itu orang nggak tahu Iya. apa ini. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Cina, Bisa bahasa dibawa sampai Mandarin, mana aja. mereka ke Jakarta, mereka ke Surabaya memakai bahasa itu masih banyak orang yang mengerti. Iya, Seperti iya. itu. Jadi lebih mungkin itu tadi ya kuno. Iya. Sedangkan bahasa itu adalah jati diri kita, bahasa ibu ya. Iya.
bicara budaya dengan pemuda yang memang menggeluti budaya ini seru. Tapi Rajo Bungsu ini bicara soal Bandar Lampung. Saya ingin mencoba bertanya dengan contoh yang sedang santer sekarang ini, Rajo. Di Tulang Bawang Barat itu dibangun sebuah patung Semar, ya kan, patung Semar. Pemerintah di sana dan mungkin penyimbang raja menganggap itu sah saja karena kita mempunyai prinsip Piil Pesendiri soal keterbukaan. Dan solusi di sana kan menjadikan tiuh di sana menjadi tiuh adat. Nah, saya tidak bicara Tulang Bawang Barat, tetapi saya bicara di Bandar Lampung. Jika di Bandar Lampung kemudian mengikuti jejak Tulang Bawang Barat, mengizinkan patung di luar jati diri orang Lampung, jati diri karakter Lampung dibangun di Bandar Lampung, apa pendapat Rajo Bungsu? Kalau untuk saya pribadi tidak setuju. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Kenapa itu, Rajo? Karena begini, memang benar Bandar Lampung ini bukan hanya kalau orang luaran ngomong ibu kota itu bukan punya satu etnis. Ya, berarti Bandar Lampung ini bukan punya hanya orang Lampung, karena orang dari mana-mana datang ke Bandar Lampung, gitu ya. Tapi di dalam Bandar Lampung kita harus ingat, ada cikal bakal, ada orang adat yang membangun Bandar Lampung dari nol. Sebelum Bandar Lampung menjadi kota madya, itu dulunya masih Lampung Selatan, Bandar Lampung, itu kan. Jadi kalau untuk mereka membangun seperti patung bla bla bla, saya mungkin tidak menyebutkan lah patungnya apa ya. Arti katanya di luar adat budaya Bandar Lampung atau adat budaya orang Lampung, saya kurang setuju. Karena apa? Karena begini, dengan tanpa ada patung itu, Bandar Lampung ini sudah rusak adatnya, sudah terkikis. Ditambah lagi dimasukin lagi begitu, aduh, hancur remak kita dibuatnya. Contoh di Bandar Lampung ini yang sudah dibangun sama Pak Wali atau sebelumnya Pak Wali, itu sudah banyak patung-patung adat, patung-patung pengantin, ya. Kenapa Pak Wali itu membuat itu? Sebenarnya tujuannya supaya menyadarkan dengan orang di Bandar Lampung ini bahwa ini Bandar Lampung, bro. Oh iya. Ini Bandar Lampung, ini Lampung gitu loh. Jadi ingetin dong lo asal usulnya dari mana gitu. Kalau mau lihat reok jangan di Bandar Lampung. Jangan di Bandar Lampung gitu. Ya hanya cukup ininya aja, seninya saja nggak masalah. Saya pun tuh jujur sih senang dengan jalan kepang, kuda kepang. Saya senang gitu loh karena ada gendang-gendangan. Seru gitu kan? Seru karena saya pun alhamdulillah orang silat juga tuh. Gitu kan? Jadi senang saya. Nah, tapi maksud saya jangan menunjukkan identitas di Bandar Lampung karena begini, sebelum mereka menunjukkan identitas di Bandar Lampung pun ini sudah PR besar di Bandar Lampung untuk memasukkan adat budaya di kaum milenial gitu. Mendidik kaum milenial untuk mencintai satu adat budaya Lampung ini nih sulit tuh. Mungkin kalau orang luaran berpikir mudah, tapi saya pelakunya sulit. Mempertahankan kedamaian itu agar tetap ada kumpulan Muli Mekanai, ya, tetap ada organisasi MMK, tetap memakai sakai sambayan, tetap memakai gotong royong segala macam, itu sulit tuh. Sedangkan mereka diterpa di tengah, disekelilingi dengan bujang-bujang dan gadis-gadis yang modernisasi, gitu loh. Pakai baju yang sini ngegelewer, sini ngegelewer, tapi alhamdulillah tetap aja coba tetap kita rangkul, kita rangkul. Itulah saya tetap bertahan di coba eksistensinya di kedamaian dulu. Ternyata berhasil. Sangat tidak setuju saya. Patung-patung atau apapun itu ornamen yang di luar karakter orang Lampung, karakter Lampung ada di bumi Lampung. Ya, alasannya mungkin yaitu tadi untuk melestarikan budaya kita sendiri saja sangat sulit. Kenapa kita harus melestarikan budaya yang lain? Kalau mau lihat
tari kecak ya di tempatnya Ya, ya kan, gitu. tapi bukan berarti menutup seni pertunjukannya Oh, di enggak. sini ya kan. Kalau Ornamennya. Nah, iya, gitu loh. bicara ornamen, Ya. maka kita bicara Lampung. Ya, gitu. Seperti itu. Ya, kalau saya boleh menambahkan ya memang ya Rajo ya, karena begini, bicara bahasa. Dulu kita menganggap keterbukaan bahasa-bahasa itu sah-sah saja, menganggap keterbukaan bahasa itu menjadi lebih baik gitu kan. Begitu juga dengan ornamen. Mungkin pemerintah dan masyarakat, mungkin penyimbang merasa saat ini ya nggak masalah kita membuka diri, tapi coba lihat 5 tahun ke depan, bahasa dulu yang dipakai akhirnya tidak dipakai lagi, akhirnya hari ini hilang. Nah, begitupun dengan ornamen-ornamen budaya kita seperti itu. Mengikis pelan-pelan. Iya, mengikis pelan-pelan. Itu yang saya takuti. Iya, sekarang ya mungkin tua-tua masih ada ngajarin kita kan. Setelahnya Iya. Setelahnya 5 tahun 10 tahun kita bingung sendiri dengan karena sudah edukasi anak-anak kita tentang budaya sedikit. Nah, ditambah kulturisasi ornamen-ornamen budaya yang campur aduk. Iya. Nah, akhirnya nggak jelas jati dirinya seperti apa. Nah, kembali ke peran pemerintah, Rajo. Peran pemerintah dalam melestarikan budaya ini menurut Rajo sudah bagus lah ya di Bandar Lampung ya. Tinggal kesadaran dari generasi kita. Ya. Nah, kira-kira kalau pemerintah ini sudah siap nih merangkul generasi untuk ayo kita sama-sama lestarikan budaya, apa yang dibutuhkan agar generasi kita ini mau kembali sadar bahwa budaya adalah karakter kita dengan peran serta pemerintah. Ya. Jadi gini, kalau untuk menanggapi peran pemerintah sejauh ini, pemerintah baiklah untuk adat kita. Tapi kalau dikatakan sudah cukup baik dan maksimal, kalau menurut kacamata saya itu masih belum all out, masih belum maksimal. Masih butuh. Ya, masih butuh ya, mungkin Pak Wali sekarang masih butuh inspirasi lagi lah apa yang dibutuhkan. Kalau saya lebih apa mungkin pemerintah kita lebih ini dengan infrastruktur? Enggak juga ya. Buktinya kedamaian dibangun kok. Dibangun Tugu Selamat Datang Tiuh kedamaian gitu loh. Terus dibangunkan masjid yang berornamen Lampung. Itu baru pertama itu di Bandar Lampung gitu kan. Dengan dinyatakan kedamaian sebagai tiuh cagar budaya, akhirnya Pak Heru menggelontorkan dana untuk merehab Masjid Al-Islah. Jami Al-Islah. Satu-satunya di Bandar Lampung yang berornamen Lampung. Nah, terus tahap kedua beliau membangun Gapura Selamat Datang Tiuh Kedamaian gitu loh. Jadi tapi itu kan hanya identitas lagi. Pemerintah hanya menonjolkan identitas. Ini identitas ini tiuh cagar budaya, tapi kan gimana cara pemerintah untuk membangun kesadarannya atau mengajak generasi muda, ini belum dilakukan oleh pemerintah. Mungkin dengan lomba-lomba atau kalau menurut saya begini tuh. Kenapa tidak dipakai untuk tingkat SD dan SMP SMA? Pada hari Senin, Selasa, Rabu ataupun hari apa? Dibuat harus ada berbahasa Lampung di sekolahan itu. Gurunya berbahasa Lampung, murid-muridnya berbahasa Lampung. Di pasar juga interaksi sosialnya sosial. Nah, coba untuk testis awal kita jajal di internal sekolah, ya kan. Kalau untuk di pasar kita terlalu banyak yang enggak, ya tidak bisa kita kontrol. Berawal dari pendidikan dulu lah, di kampus, di universitas, di sekolah SD, SMP, SMA, coba berlakukan apa 1-2 hari memakai bahasa Lampung tuh. Yang kedua, cobalah kita ini kan ada pakaian adat tuh, kayak tumpal. Iya kan? Kalau yang perempuan songket ya. Cobalah di pemerintah itu digalakan. Hari Jumat Cilugam atau ini tapis bisa juga, atau songket lah kalau perempuan biar gak ribet amat ya. Cobalah di Pemda itu diberlakukan hari Jumat. Yang laki pakai tumpal dan tudung Lampung satu set. Kan ada tukus, udah. ya kan?
Iya kan indah. Kopiah kita ini banyak loh. Kalau yang untuk di Pubian sendiri, ya kita berbicara Pubian, Bandar Lampung karena punya Pubian ya. Itu kan ada Kujung, ada gitu kan. Habis itu Manuk Mekom ada yang sering dipakai-pakai sama pejabat-pejabat tuh. Maksud saya jangan dipakai sama pejabat itu waktu acara-acara tertentu, jangan. Acara-acara seremoni ya. Iya, maksud saya coba dipakai tuh di hari Jumat. Di hari Jumat lah kita ambil. Coba jangan batik dong gitu. Nah, di hari Jumat itu di Pemda pun begitu, coba diberlakukan berbahasa Lampung kan gitu. Itu dari dasar situ. Ya, mungkin dari sapaan ya kan. Iya. Enggak serta-merta harus berkomunikasi gitu bahasa Lampung ya. enggak. Sapaan, selamat pagi pakai bahasa Lampung Gitu. ya kan. Mau pulang pakai bahasa Iya. Lampung. Selama ini kan hanya tenar, hanya tabi pun, Iya. ya pun. Itu toh yang hanya Iya. kita dengar. Dan masyarakat juga kadang nggak tahu apa itu tabi pun iya pun, karena mereka hanya jadi simbol saja, Iya. tanpa memahami apa sih arti Apa itu tabi pun arti dan tabi? iya pun. Nah, kalau harapan saya ingin melihat Bandar Lampung ini 5 tahun ke depan Waduh, 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan gitu ya. Bukan sebagai politisi nih ya, sebagai Bukan. karyawan ya. Oke. Bukan. Kita kesampingkan dulu ya Oke, politisi oke, ya. oke. Nanti 2024. Kedamaian? Apalagi? Ini waras panjang. Kedamaian. Jadi harapan saya ke depan itu di Bandar Lampung ini, saya ingin melihat anak saya tidak berbicara cucu saya, anak saya dan kaum milenial di Bandar Lampung ini berbahasa Lampung di tempat umum. Sebuah Gitu. kebanggaan. Sebuah kebanggaan. Nah, jadi gimana caranya untuk saya melihat 5 sampai 10 tahun ke depan generasi ini berbahasa Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung? Ya mulai dari sekarang. Saya mungkin belum bisa berbuat banyak di luar, tapi mulai dari keluarga pribadi saya, keluarga inti saya di dalam rumah saya sudah mulai. Itu yang kata saya tadi sama Atu. Anak saya ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, bisa tidak bisa ngomong Lampung, saya ngomong Lampung. Terabas kongkol. Kadang-kadang di rumah itu saya berantem sama istri saya pakai bahasa Lampung, anak saya nggak tahu saya berantem. Nah, ada keuntungannya juga kan? Iya, ada keuntungannya tuh. Gitu loh. Saya selalu bahasa Lampung. Nah, itu harapan saya ke depan. Dan yang kedua, saya harap kita gak ke politik di kita. Oh, boleh. Sini bebas. Ya. Cowok Raja Bungsu. Iya. Ke depan 2021 ataupun 2020 kita ada dalam suasana politik kancah pilwakot. Ya. Harapan saya siapapun yang menduduki BE1A kalau kata mereka atau wali kota Bandar Lampung, saya harapkan tolonglah aspirasi dari putra daerah yang pertama, aspirasi dari pemilik kota Bandar Lampung, mohonlah didengar, mohonlah ditindaklanjuti. Selama ini kadang-kadang kalau orang-orang budaya itu berbicara kayak disepelekan gitu. Kayak disepelekan. Iya, kayak disepelekan. Nggak dianggap. Dianggap tapi sebelah tidak mata. tidak lanjut Tidak gitu lanjut. loh. Hanya ditampung ya. Iya betul. Di Bandar Lampung ini nggak banyak loh tuh situs. Iya. Situs keramat itu nggak banyak di Bandar Lampung ini, khususnya Keratuan di Balau. Cuman Keratuan di Balau, di Ulo Gading kan, Iya. atau Minangsi. Cuman itu toh kok miris tuh, ngelihatnya miris saya. Khususnya saya itu dipugar zamannya Sarudin sampai sekarang belum sama sekali penjamahan dari pemerintah. Yang pertama penjamahan ya jauh lagi dari konglomerat orang Lampung yang istilahnya yang mereka ada dana untuk memugarkan itu tadi. Gimana mereka mau memugar situs itu kalau mereka aja nggak sadar. Jika pemerintah kota atau provinsi belum Raja belum ada itikat bangsa ya untuk membangun cagar-cagar budaya, itu sebenarnya bisa diusulkan oleh Tio-Tio itu ke Kementerian Raja. Itu ada anggaran untuk pelestarian cagar budaya gitu. Ya, itu kalau mungkin saran. kalau kita ke sana kan terlalu jauh loh. Nggak apa-apa, daripada provinsi dan kota nggak mau. Oh gitu ya. Langsung aja ke pusat, ya kan? Apa kita keluar negeri untuk minta kan? Itu sudah dilakukan tuh waktu Jajar Intan dinobatkan sebagai
Jendela Budaya. Jendela Budaya. Nah, itu sudah dinobatkan 2008. Saya yang ke kementerian sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah tembus. Tembus. Iya. Nah, kok kota provinsi susah ya? Hah? Kok orang kita sendiri yang susah ya? Iya kan? Tapi Raja Bungsu, closing statement kita tentang Cawo Ekam gunakan bahasa Lampung. Ya. Jadi tapi pun aja mau nyen kuti rupo nyimbang adat sewat di kota Bandar Lampung, mahak ngalimpura ikam sesana coba bebalah cuti di Cawo Ekam lain katini hagang lekah kau kuti saya penyimbang adat tuha di dipa gawa kuti jengani di tio anak pekon sekota Bandar Lampung. Kam jama-jama tetap melestari ko adat budaya di Bandar Lampung. Api pun terpaan saya anyak luah, kam tetap Bandar Lampung jak kam. Bandar Lampung jak jema Lampung. Jadi anyak mulai anyak dinilah kam ajari sana anak kam di Lamban berbahasa Lampung. Tagan neti kam 5 tahun, 10 tahun ke depan kam bangga nih Bandar Lampung jiwa perubahan. Bahasa Lampung jadi bahasa konsumsi di kota di Pesai, lain jadi konsumsi di dalam Lamban. Ornamen tetap ham pertahan ko, adat budaya tetap ham pertahan ko. Saya jadi pegungan ikam, anjak penyimbang adat tiuh kedamaian. Jelma beradat pasti beradab. Jadi mulai tanam ko anjak getah, jama anak-anak kam, tagan tian ngemi adab jama saya Tuhan. Jadi satu kesatuan adat dan adab mak baca dipisah kok. Tapi pun. Iya pun. Alhamdulillah. Apa pesan nih Cawo Ekam? Bahasa Lampung juga. Boleh bahasa Lampung boleh. Jadi jam mau onyen-onyen kuti rupo sewa di luahan, mulai makanai, sewa sini jelma Lampung, walaupun tuanya jelma Lampung mulai api-api, tetap dukung channel Cawo Ekam. Dengan subscribe, like and share. Cawo Ekam. Insya Allah Cawo Ekam bisa bermanfaat. Tetap bermanfaat, dapat bermanfaat di tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemik ini kamu tetap jama-jama jaga kesehatan. Amin. Amin. Kesimpulan segmen kebudayaan kita hari ini adalah dalam melestarikan budaya untuk kaum milenial dimulai dari rumah kita sendiri agar 5 tahun sampai 10 tahun ke depan karakter budaya Lampung terus membumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.